Kelompok 6, konsep dasar PPKN SD. 1. Pengertian kurikulum PPKN SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan, Taufatur Rahman dan Kuryatnyani 2011, yakni yang pertama, kurikulum sebagai ide, yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis, yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan, dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Selanjutnya, konsep dasar kurikulum SD. Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Proses dalam pendidikan sekolah melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis. Guru sebagai pendidik merancang sedemikian rupa kompetensi yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya, ruang lingkup PPKN di SD atau NI. A. Persatuan dan kesatuan bangsa. B. Norma, hukum, dan peraturan. C. Hak asasi manusia. D. Kebutuhan warga negara. E. Konstitusi negara. F. Kekuasaan dan politik. G. Pancasila. Dan H. Globalisasi. Yang kedua, prinsip penyajian kurikulum PPKN di SD. Prinsip penyajian dalam PKN menurut Abdul Aziz Wahad 2002 nomor 28 ada 4, yaitu sebagai berikut. A. Dari mudah ke sukar. B. Dari sederhana ke rumit. C. Dari yang bersifat konkret ke abstrak. D. Dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Yang ketiga, pengembangan kurikulum PKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kelompok 7. Pengertian dan jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas. A. Memperbanyak praktik, tidak teori. B. Menggunakan model pembelajaran jigsaw. C. Memberikan apresiasi atau reward. D. Diskusi kelompok. Yang ketiga, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah
keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang keempat, komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi pelajaran. Yang kelima, metode pengajaran. Yang keenam, media pengajaran. Dan yang ketujuh, faktor administratif dan finansial. Yang kelima, jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang A. Strategi pembelajaran langsung, B. Strategi pembelajaran cooperative learning, C. Strategi pembelajaran problem solving, D. Strategi mengulang, E. Elaborasi, F. Organisasi.